buat anak cucu nih. Betul. Ya. Pengalaman. Nanti buat cerita. Nah, waktu ibu di Mekah itu ya, pikirannya ibu saya itu begitu digigit asyik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Amin. saya mau tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa nggak pergi haji? Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Yakin bisa. Yang penting Bapak Ibu, kalau mau pergi haji itu syarat yang pertama bukan uang. Niat. Syarat yang pertama adalah mendaftar. Daftar. Iya. Iya, aku juga daftar dulu awalnya. Ibu bapak nggak usah mikir berangkatnya berapa tahun lagi, nggak usah mikirin. Yang penting kalau bapak ibu sudah daftar, berarti sudah dicatat sebagai calon tamu Allah jamaah haji. Gitu ya Bu ya? Jadi maaf ya Bu ya, maaf saya nggak mendoakan. Seandainya Bapak Ibu sudah punya nomor porsi haji, sudah daftar, tiba-tiba umur nggak nyampe, maka di sisi Allah sudah dicatat haji sempurna. Amin ya Allah. Kadang-kadang orang itu berpikir begini, aduh ngantrinya lama, nggak usah daftarlah, percuma umur nggak nyampe. Akhirnya tidak daftar, akhirnya sampai umur habis tidak ada catatan ibadah haji. Betul nggak? Betul. Tapi kalau Bapak Ibu mau daftar, daftar dulu saja. Tidak usah berpikir kapan berangkatnya, yang penting daftar dulu. Urusan umur itu lillahi ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Adapun umurnya nyampe, alhamdulillah. Umpama umur gak nyampe karena Bapak Ibu sudah daftar, maka di sisi Allah sudah dicatat ibadah haji yang sempurna. Amin. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bapak Ibu mulai nabung-nabung, pengen daftar haji. Kalau niatnya kuat, insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Ini sekarang Bapak Ibu dikasih kemudahan bisa umroh, ya nggak? Nah, mumpung doanya masih mustajab, banyak-banyakin doa supaya Allah izinkan bisa daftar haji sampai berangkat haji. Amin, amin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak minta izin kepada Allah ya. Ya Allah, izinkan aku bisa pergi haji. Amin. Gitu ya. Ya Allah, izinkan aku bisa pergi haji. Berkali-kali minta kepada Allah. Nanti kalau Allah kabulkan, banyak jalan yang Allah berikan, banyak cara yang Allah berikan. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini sudah pergi umroh, sudah tahu bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Masjid Nabawi, bagaimana tadi Mina tempat melempar jumroh, insya Allah mudah-mudahan semangat ibadah hajinya semakin kuat. Amin. Semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah banyak hikmah yang bisa kita petik di dalam perjalanan umrah ini. Jadi Bapak Ibu bisa cerita kepada tetangganya, kepada keluarganya, seperti apa perjalanan ibadah umroh itu. Ternyata bukan hanya tawaf dan sa'i saja, tapi juga banyak hikmah-hikmah yang kita pelajari dalam perjalanan city tour atau ziarah. Saya mau tanya dulu ini ibu-ibu, bapak-bapak, hatinya bahagia apa tidak? Sangat bahagia Ustaz. Sangat bahagia. Betul. Alhamdulillah. Bersyukur apa tidak? Sangat bersyukur Ustaz. Sangat bersyukur. Kalau
hari ini Bapak Ibu umroh hatinya bahagia, bahagianya mau dinikmati sendiri, apa bahagianya mau diceritakan ke keluarganya yang belum berangkat? Ingin berbagi, Ustaz. Berbagi bahagia, ya. Iya. Semuanya dikasih tahu bahagianya umroh itu gini loh. Iya. Ya, tetangganya juga dikasih tahu. Apalagi maaf nih ya, maaf banget umurnya udah kepala 6, kepala 7, yang sudah bisa beli ini, beli itu, beli rumah, beli mobil, nyekolahkan anak. Masa sih untuk pergi ke tanah suci melaksanakan umroh gak bisa? Iya, Ustaz, Nah, benar. itu Bapak Ibu rugi loh ya. Iya. Kalau seumur-umur belum pergi ke Mekah, mau ngejar pahalanya gak bisa. Iya. Wong ibu di Mekah saja 1 kali sholat subuh itu bandingannya kalau di tanah air 100.000 kali sholat subuh. Masya Allah. Coba 100.000 kali sholat subuh berarti 100.000 hari. 100.000 hari berapa tahun itu? Masya Allah. Mau ngejar pahala sholat subuh aja nggak bisa, apalagi sholat 5 waktu. Iya. Apalagi Bapak Ibu sholat duha, sholat tahajud, itu yang di tanah air mau ngejar pahalanya nggak bisa. Nah makanya Bapak Ibu sebagai wujud cinta kepada keluarga dan cinta kepada semua sanak famili, kerabat, tetangga, ayo dikasih tahu ya, dikasih tahu, diajak. Saya yakin kok bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangganya itu bukannya nggak punya duit, bukan nggak punya uang, ada uangnya. Mereka lebih kaya, Ustaz. Nah, bahkan lebih banyak uangnya. Iya. Tapi mungkin hatinya belum terpikir Terketuk, iya. atau belum tergerak untuk pergi umroh karena nggak ada yang mengajar, Iya. nggak ada yang kasih tahu. Tapi coba Bapak Ibu kasih tahu, Bapak Ibu ajak, ceritakan, Masya Allah, kita ini hidup nggak lama lagi ya, mau nyari apa lagi? Ayolah ibadah umroh, uang bisa dicari, tapi kesempatan umur ini yang susah. Kalau sudah lewat nggak bisa diulang lagi. Betul. Ya, uang bisa dicari, tapi kalau sudah sakit, nah nggak bisa kemana-mana, sudah terbaring di atas tempat tidur, nggak bisa lagi pergi umroh. Nah maka yang masih ada kesempatan, ayo Bapak Ibu ya, Bismillah, banyak sekali rahmat Allah yang dicurahkan untuk kita semuanya. Iya. Termasuk mungkin ada orang tua Bapak Ibu ya, yang belum pernah pergi umroh tapi udah meninggal dunia, atau kondisinya sudah nggak bisa lagi jalan karena sakit. Kesempatan ini bisa dibadalkan ya, dibadalkan atau diumrohkan. Jadi untuk kesempatan yang kedua ini, umroh kita yang kedua ini Bapak Ibu, kita ambil mikot di Ji'ronah. Nanti pada saat mengucapkan niat, siapa nama orang tua yang mau dibadalkan, diingat-ingat ya, diingat-ingat namanya. Nanti saya pandu, saya bimbing untuk melafazkan niat umroh untuk orang tua, atau boleh juga anak yang sudah meninggal, atau suami atau istri atau kakek nenek. Yang penting syaratnya sudah meninggal atau sudah sakit yang nggak mungkin lagi bisa pergi jauh. Jangan masih hidup dibadalkan. Kalau masih hidup dibadalkan, nanti yang dibadalkan itu tahu, tersinggung. Aku masih hidup, kau badalkan, nah, sama dengan kau doakan aku mati. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini satu orang hanya bisa mengumrohkan atau membadalkan satu nama. Jika memang bapak-bapak, ibu-ibu ada lebih dari satu nama yang mau diumrahkan, nah sedangkan kesempatan Bapak Ibu hanya bisa satu nama, maka Bapak Ibu bisa menitip badal umroh kepada kami yang setiap saat, setiap bulan pergi ke Mekah, atau kepada ustadz-ustadz pembimbing kita yang memang tinggalnya di Mekah. Nah, tinggalnya di Mekah, setiap hari tinggal di Mekah, bisa umrah setiap hari, insya Allah siap membantu jika memang Bapak Ibu ada nama orang tua yang belum diumrohkan. Biayanya murah Bapak Ibu, hanya 2 juta.
2 juta itu apa sih Bapak Ibu dibandingkan dengan jasa orang tua kita? Coba seandainya 2 juta itu dikasih ke orang tua, "Ma, ini buat ganti dulu pernah nyusuin aku." Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Jangankan 2 juta, berapa miliar pun gak bisa mengganti air susu yang sudah diberikan oleh ibu kita. Ya, ayah kita yang bekerja siang malam, bercucuran keringat, banteng tulang. Nah, itu nggak sebanding Bapak Ibu. Berapapun uang kita miliki, kita kasih nggak sebanding. Tapi kalau Bapak Ibu umroh kan, Bapak Ibu badalkan hanya dengan 2 juta, maka orang tua mendapat pahala umroh, derajat orang tua diangkat oleh Allah, dan orang tua kelak di surga akan bertanya, "Ya Allah, kenapa surgaku jadi setinggi ini ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Itu karena anakmu. Itu karena anakmu yang soleh, anakmu yang telah mengumrohkan kamu, anakmu yang telah memohonkan ampunan atas dosamu." Masya Allah, orang tua kita bahagia Bapak Ibu, bahagia orang tua kita, karena surganya diangkat oleh Allah sebab kita mengumrohkan di dunia ini. Maka tidak mungkin orang tua kita tinggal diam. Pasti orang tua kita berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan anakku ya Allah. Masukkan anakku ke dalam surgamu ya Allah." Amin. Nah itulah Bapak Ibu.